Silakan, sudah dinyalakan semua. Pastikan wajahnya terlihat. Sudah? Oke, silakan lihat ke kamera. Bapak capture dulu. 1, 2. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, bisa dimatikan kameranya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang notasi sigma. Silahkan yang ada buku paketnya bisa dibuka untuk notasi sigmanya. Oke, apakah sudah terlihat jelas untuk slide-nya? Oke, lihat ya. Terlihat, Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini yang kita bahas tentang notasi sigma. Di sini ada simbol dari notasi sigma itu sendiri. Ya, ini simbolnya. Kemudian ini ada batas bawah dan juga batas atas. Nah, ini adalah formula dari suatu notasi sigma ini. Nah, formula ini nanti menyesuaikan dengan bentuk jumlah lengkap seperti ini. Jadi di notasi sigma itu kita lebih ke penjumlahan arahnya. Nah, jika di sini ada I sama dengan 1 sampai dengan N, untuk rumus AI berarti semua huruf I itu diganti dengan angka 1, 2, 3 sampai dengan huruf N ini, batas atasnya. Sehingga di sini muncullah A1, A2, A3 dan AN. Jadi kalau nanti ini berakhir di misalkan di angka 7, berarti nanti N ini ganti angka 7. Oke, itu untuk notasi sigma. Jadi kalau ditanya nilai, ini dijumlahkan semua nanti A1 sampai AN. Kalau ditanya jumlah lengkap, kalian cukup menuliskan bentuk penjumlahan seperti ini. Ya, tidak perlu ditulis hasilnya. Kalau hanya ditanya jumlah lengkap. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Kita masuk ke siap. Jelas, Pak. Kita masuk ke sifat-sifat notasi sigma. Nah, di sini ada 9. Yang ada buku paketnya bisa dibuka gitu. Biar lebih jelas tampilannya. Yang tidak punya coba diusahakan supaya lebih mendetail di sini. Dan diperhatikan. Jadi untuk sifat yang pertama ini adalah yang Bapak jelaskan di awal tadi. Jadi kalau ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, untuk UI berarti dia menjadi U1, U2, U3 sampai dengan UN. Nah, untuk sifat kedua, notasi sigma untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, untuk UI itu sama saja dengan notasi sigma J sama dengan 1 sampai dengan N untuk UJ. Jadi di notasi sigma itu meskipun simbolnya berbeda, selama batas bawah, atas, dan formulanya sama, berarti dia nilainya sama. Ya. Jadi kalau dikatakan sama itu karena berdasarkan nilainya sama dan bentuknya juga sama. Kemudian yang ketiga, notasi sigma itu jika I sama dengan 1 sampai dengan N, kalau bertemu konstanta saja, C saja ini, maka konstanta dikalikan batas atas. Contoh, misalkan kita punya sigma N itu sama dengan 1 sampai 7, bertemu dengan
5 yang hanya konstanta. Berarti ini nanti jawabannya tinggal dikalikan saja. 7 dikali 5 sama dengan 35. Atau misalkan ada sigma n sama dengan 1 sampai dengan 8. Nah, ini kan variabelnya n. Misalkan di sini a. Nah, kalau tidak ada variabel n juga, maka a ini kita anggap sebagai konstanta, maka jawabannya nanti menjadi 8a. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, untuk yang nomor 4 ini hanya bentuk, kalau tadi hanya konstanta saja ya. Nah, ini ada konstanta dengan formula yang ada di sini. Jadi misalkan kita punya sigma n sama dengan 1 sampai 7 untuk misalkan 3n. Nah, ini boleh kalian tulis menjadi 3 sigma n sama dengan 1 sampai 7 untuk n. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk yang sifat nomor 4. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan, itu tinggal menuliskan saja 3 buka kurung. N ini kan hanya n saja, berarti urut dari 1 ditambah 2 sampai dengan ditambah sampai 7. 1 2 3 4 tambah 5 tambah 6 dan ditambah 7. Nah, ini dijumlahkan semua nanti. Oke, ini ada 3 dengan 3 6 tambah 4 10 15 tambah 13 berarti 28. Oke, ini 3-nya kita tulis dulu, dikali 28. Oke, maka hasil akhirnya adalah ini ada 60 tambah 24. Oke. Nah, ini sama nanti. Ini untuk sifat nomor 4 ini. Sifat nomor 4. Cara mengerjakannya seperti ini. Nah, untuk yang sebelah kiri ini adalah sifat nomor 1. Berarti nanti pengerjaannya adalah 3 dikalikan 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah dan seterusnya sampai nanti ditambah 3 kali 7. Nanti hasil akhirnya juga akan sama, yaitu 84 misalkan. Nah, inilah untuk sifat nomor 4 cara mengerjakannya. Kalau ini pakai cara sifat nomor 1, terserah nanti kalian lebih suka yang mana cara mengerjakannya. Oke, untuk yang nomor 5, jadi kalau ada notasi sigma bertemu dengan penjumlahan atau pengurangan, maka tinggal dibagi rata saja untuk notasi sigmanya. Contoh ada sigma n sama dengan 1 sampai 3 misalkan untuk 2n dikurangi n ditambah 1. Nah, di sini kalian punya ada 2 cara yang bisa dikerjakan sebenarnya. Cara yang pertama ini boleh dikerjakan dulu atau dijabarkan semua. Kalau dijabarkan semua berarti nanti jadinya sigma n sama dengan 1 sampai dengan 3 untuk 2n dulu, kemudian dikurangi sigma sama n sama dengan 1 sampai 3. Di sini untuk n saja, kemudian ditambah sigma untuk n sama dengan 1 sampai dengan 3
untuk angka 1. Nah ini kalau dihitung nanti berarti ini kan 2n. Nah berarti ini bisa kita tulis 2, n nya dari 1 tambah 2 tambah 3. Nah, dikurangi ini n saja, seperti itu, sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Nah yang terakhir ini ada sigma ketemu angka 1 saja, berarti cukup 3 dikali 1. Berarti di sini ditambah dengan 3. Nah tinggal hitung saja, ini kan 1 tambah 2 tambah 3, 6. 6 kali 2 tulis ini, berarti ini ada 12 dikurangi ini ada 1, 2, 3, 6. Nah ini ditambah 3, berarti ini sama dengan 9. Nah ini kalau dijabarkan semua, misalkan mau langsung dikurangi, berarti ini 2n dikurangi n dulu, berarti sisinya adalah n plus 1. Nah kalau n plus 1, kalau pakai n plus 1 misalkan kita coba untuk 1 sampai dengan 3. Ini boleh dimasukkan dulu, misalkan ini 1, berarti 1 tambah 1 jadinya 2 tambah 2 berarti 2 jadi 3 tambah lagi sama 3 tambah 1 jadi 4. Oke. Nah ini kalau dijumlahkan hasilnya juga sama dengan 9. Jadi terserah kalian nanti metodenya mau pakai yang mana, yang menurut kalian lebih mudah saja. Nah kemudian yang nomor 6, di sini ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan n untuk UI ditambah VI kuadrat. Nah kalau ada bentuk ini maka dijabarkan dulu, sama halnya dengan bentuk A tambah B di sini. Kalau dikuadratkan ini jadinya adalah A kuadrat, ya ini dulu A pangkat 2 jadi A kuadrat, kemudian 2 dikali A dikali B, berarti ditambah 2AB. Ditambah lagi dengan ini ada B pangkat 2, berarti ini jadinya B kuadrat. Nah seperti ini. Makanya nanti di nomor 6 ini, sifat nomor 6, dia muncul sigma I sama dengan 1 sampai n untuk UI kuadrat. UI ini didapat karena di sini ada UI pangkat 2 sama dengan ini A pangkat 2 ya. Kemudian di sini muncul 2 sigma I sama dengan 1 sampai n untuk UI dikali VI. Nah bentuknya seperti ini, 2AB. Kalau konstanta dia boleh letakkan sebelah kirinya sigma, makanya ditulis jadi 2 sigma I sama dengan 1 sampai n untuk UI kali VI. Oke. Yang terakhir, karena ada B kuadrat atau di sini jadinya VI kuadrat, maka sigma I sama dengan 1 sampai n untuk VI kuadrat. Oke. Mungkin sampai sifat nomor 6 ada pertanyaan atau terlalu cepat? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut sifat nomor 7. Nah, untuk sifat nomor 7 ya, di sini adalah untuk sigma I sama dengan 1 sampai n untuk UI ditambah sigma I sama dengan n plus 1 sampai dengan m untuk UI juga. Nah, di sini syaratnya adalah formulanya sama, kemudian batas yang atas ini n-nya, kemudian batas bawahnya ini harus n plus 1. Jadi kalau di sini 3, sini harus 4. Kalau ini 2, ini 3. Kalau 7, ini 8. Oke, contohnya adalah misal tidak deh. Misalkan ada sigma n sama dengan 2
sampai 5. Untuk n saja atau n plus 1 juga gak ada masalah. Nah, ini ditambah dengan sigma n nya dia ternyata sama dengan 6 sampai dengan 11 misalkan, untuk bentuk yang sama yaitu n plus 1. Nah, kalau formulanya gak sama maka tidak berlaku sifatnya. Nah, ini kan bisa kita lihat ini 5, kemudian yang ini 6, berarti kan ini n plus 1. Jadi untuk notasi sigmanya boleh ditulis n sama dengan 2 yang paling kecil, kemudian ini n yang paling kecil ini, kemudian batas atasnya ini, karena 5 dan 6 kan berurutan ini n plus 1. Berarti batas atasnya kita ganti dengan 11. Untuk formulanya tetap pakai n plus 1. Udah begini. Ini dimaksud dengan sifat nomor 7. Selanjutnya untuk sifat yang nomor 8. Nah, di sifat nomor 8 ini kita diminta untuk merubah, atau kadang bentuk soalnya adalah apakah bentuk sigma 1 sama dengan sigma yang kedua. Nah, kita bisa melihat dari sini, jika I sama dengan 1 sedangkan yang I sama dengan 0, perhatikan dari 1 ke 0 ini adalah min 1, berarti batas atas juga min 1 ya. Kalau di bawah juga di bawah min 1 maka atas juga min 1. Kebalikannya untuk formula di sini, kalau batas atas bawah itu pakai min maka formulanya pakai plus. Beda halnya jika I nya atau batas bawahnya itu 2, berarti dari 1 menuju 2 itu ada plus 1. Maka dari n menuju batas atasnya juga n plus 1. Nah, kalau dia plus untuk batas bawah dan atas maka formula menjadi min 1. Seperti ini. Nah, jadi kalau ada sigma misalkan n sama dengan 7 sampai 9 untuk n saja atau 2n misalkan. Nah, ini kalau misalkan suruh rubah ke bentuk n-1 misalkan, n sama dengan 1, berarti dari 7 ke angka 1 dia min 6, berarti di atas juga min 6. Kalau 9 dikurangi 6 berarti dia jadinya 3, otomatis di sini 2. Nah, yang dirubah itu adalah formulanya, yang ada I-nya kalau di sini. Karena ini formulanya pakai batas bawah pakai huruf n, berarti yang dirubah hanya n-nya saja. Berarti ini kan 2 dikali n, berarti 2 dikali n. Karena batas atas dan bawah dan atas itu pakai pengurangan, ini min ya. Sehingga di sini harus n plus 6. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi, jadinya adalah sigma n sama dengan 1 sampai 3 di sini. Nah, ini dikalikan 2 dikalikan n. Jadi 2n. Kemudian 2 dikalikan juga dengan 6. Berarti ini plus 12. Nah, sekarang kita cek hasilnya. Di sini ada 2n mulai dari 7. Berarti 2 kali 7 sama dengan 14. Yang ini n-nya dimulai dari 1. Berarti 2 dikali 1 tambah 12 juga sama dengan 14. Berarti nilainya sama. Nah, kalau nilai sama berarti formula yang dibuat sudah benar.
Terakhir untuk nomor 9 ini hanya sebatas rumus saja. Jadi kalau I sama dengan M sampai N untuk UI, dia sama dengan UN. Asalkan M-nya itu dari bilangan himpunan bilangan asli. Ya, itu contohnya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak, Pak. Tidak. Kalau gak ada, kita masuk ke contoh soal. Silakan ditentukan nilainya berapa. Silakan buat yang tahu nilainya itu berapa. Bagaimana? Sudah dapat jawabannya? Gimana? Anda bisa dapat jawabannya? Betul. 24 ya, Pak. Ya, ini penjelasannya. Jadi tadi saya pinjam 24. Yang jawab 24 tadi siapa? Saya Pak Jaiza tulisnya. Terima kasih. Sudah benar jawabannya. Jadi ini penjabarannya untuk mengerjakannya. Jadi untuk sigma I sama dengan 1 sampai 4, berarti yang kita rubah cukup I-nya saja. Nah, di situ tinggal kita urutkan. Ada yang namanya 2I plus 1, ini formula dasar. Batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 4. Maka I-nya kita buat berurutan 1, 2, 3, dan 4 dengan formula yang sama tapi dijumlahkan semua. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, ini bentuk jumlah lengkapnya. Jadi dari ini ya, kemudian yang ini, dan seterusnya ya. Yang ini juga, ini ke-7, dan ini yang terakhir. Jadi berurutan seperti ini, sehingga hasil akhirnya adalah 24. Oke, terima kasih. Gampang ya buat yang lain ya. Kemudian
kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini kita diminta, kalau tadi di sini adalah dari bentuk notasi sigma, kita diminta menentukan nilai. Nah, untuk yang contoh soal nomor 2, ini adalah bentuk jumlah lengkap. Ya, ini bentuk jumlah lengkap. Disuruh rubah ke bentuk notasi sigma. Misalkan batas bawahnya kita mulai dari angka 1 misalkan. Kira-kira batas atasnya ini berapa? Batasnya 6. Oke, bagus. Jadi 6 ini kita dapat dari jumlah angkanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, itu kalau misalkan n-nya mulai dari 1 berarti sampai 6. Kalau n-nya 2 berarti sampai 7. Kalau 3 berarti sampai 8. Nah, sekarang formulanya kira-kira berapa? Gimana ketemu jawabannya? Gimana? Di situ ada angka 4, ada 9 dan 16. Mungkin ingat itu angka didapat dari bilangan apa kali apa, atau berapa ditambah berapa. Udah berapa? Akar kuadrat atau bilang 2 kuadrat. Oke. Jadi kalau kita cek di sini, misalkan kita akarkan, berarti kalau akar 4 sama dengan berapa di sini? 2 ya. Akarnya 9 jadi 3. Kalau akarnya 16 jadi 4. Berarti yang terakhir ini apa? 7 ya. Oke, berarti notasi sigmanya seperti ini bentuknya. Sehingga nanti kalau 2 pangkat 2 jadi 4, 3 pangkat 2 jadi 9, dan seterusnya sampai 7 pangkat 2 jadi 4, 9. Berarti notasi sigmanya adalah, misalkan kita pakai variabel i, maka sigma i sama dengan 2. Kan dimulai dari 2 nih yang berubah, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 7 untuk i-nya di pangkat 2. Oke, gini ya, gampang ya. Nah, yang paling sering keluar tuh kalau di soal, kalau bukan bentuk kuadrat seperti ini, terkadang ada yang bentuknya bilangan ganjil, bilangan genap, seperti itu ya. Sambil dibaca-baca juga di buku paket. Rata-rata Bapak ambil dari contoh soal. Kalau yang di soal-soal sebagai tugas biasanya. Kalau sudah dibahas, bisa Bapak jadikan ulangan juga yang ada di buku paket itu. Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 3. Di sini kita minta membuktikan nilai notasi sigma sebelah kiri dan kanan itu harus sama. Dibuktikan kalau nilainya sama. Caranya ada 2. Cara yang pertama adalah bisa dengan mencari nilai ruas kiri dan ruas kanan. Sama-sama. Kalau dicari nilainya, kira-kira nilainya sama nggak? Sama berapa? Sama, Pak. Seperti ini ya.
8. Ya, jadi di sini Ya. ada 3. Kalau 5 dikurangi 2 sama dengan 3 juga kan. Nah, kalau 4 berarti 6 kurangi 2 juga sama-sama 4. Berarti ini jelas sudah sama. Atau bisa sampai akhir seperti ini. Sampai ketemu kirinya 33, kanan 3, 3. Ini cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, kamu boleh pakai sifat nomor 8 tadi. Ini 3 ke 5. Berarti di sini tambah 2. Ya kan? Kalau bawah tambah 2 berarti atas juga harus tambah 2. Nah, kita cek kalau ditambah 2 hasilnya juga benar, jadi 10. Nah, kalau batas atas dan bawah sudah ditambah, maka untuk formula ini tinggal dikurangi dengan 2. Kalau plus 2 berarti jadi min 2. Nah, berarti ini sudah benar. Itu kalau menggunakan pembuktian berdasarkan sifat. Kalau ini pembuktian dengan nilai. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Halo ya, PK. Salam. Ya, sebentar Pak, saya ngajar bentar ya. Ya. Bentar. Cepat selesai. Oke, itu untuk menentukan nilainya ya. Oke, selanjutnya kalau gak ada pertanyaan kita langsung masuk ke tugas saja untuk hari ini. Tugasnya yang pertama adalah kalian membuat SS wajah. Jadi selama ikut meeting ini kamera nyalakan lagi. Kalian SS saja wajah kalian saat mengikuti meeting. Karena tadi ketika Bapak minta capture ada beberapa yang tidak bisa nyala kameranya. Jadi silakan di SS juga. Yang kedua, kalian memfoto sifat-sifat notasi sigma. Kalau yang punya buku paket boleh memfoto di buku paket atau bisa selfie dengan buku paketnya. Yang ketiga adalah membuat contoh soal. Masing-masing sifat satu saja, kecuali nomor 9 itu tidak dikerjakan, tidak ada masalah. Ya. Jadi yang diupload nanti ada wajah, ada sifat, dan juga contoh soal. Ketiga-tiganya nanti diupload di link ini. Yang kesulitan kalau di capture kesulitan untuk ngetik, linknya gak kebuka, bisa cek di Classroom. Nah, cara pembuatannya seperti biasa. Kalau yang pernah nonton video dari kelas lain, jadi ini kita misalkan habis 2 halaman, halaman 1 dan 2. Ruas kiri, di kiri atas itu ada yang namanya kelas, nama, sama NIS ya. Nah, ini harus ada di setiap halaman dan fotonya harus per halaman biar terlihat jelas saat dicek. Nah, jadi nanti yang diupload kalau misalkan sampai 2 halaman seperti ini berarti ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 kalau misalkan contoh soalnya sampai 2 halaman kayak gini. Semuanya diupload. Nanti linknya letakkan di sini semua. Jelas ya? Jelas, Yang terakhir, Pak. ini kan dikerjakannya maksimal 7 hari yang tugas. Jadi boleh besok atau lusa. Yang untuk hari ini yang wajib dikerjakan ada di link ini, sman1bangkalan.secah.id/login. Password dan username dan passwordnya pakai nomor induk masing-masing. Jadi kalau 12345 ya user passwordnya pakai 12345. Kalau misalkan gak ada pertanyaan, mungkin itu saja dari Bapak untuk pemaparan materinya. Oke, sebelum kita akhiri, silakan yang mau membuat screenshot untuk Google Meet-nya Bapak persilakan. Itu saja materi dari Bapak. Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.